BBM juga atau minyak bumi Indonesia ternyata sudah net importer Pak. Jadi sudah impor dan itu angkanya lumayan besar, 35%. Pertanyaannya loh sumur ini pada kemana? Katanya Indonesia punya sumber minyak gitu, kok pada mangkrak gitu. Ya tadi pola yang zona merah tadi ya, kan pola zona merah dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu ya, ngeruk sebanyak-banyaknya, makanya luar biasa. Nah ini, dan kita lihat apalagi ya semua sekarang akhirnya dilepas subsidinya. Termasuk tadi isu tentang yang katanya green energy gitu ya. Makanya isu-isu green energy ini nggak jauh, mohon maaf, dari cuan gitu ya. Nggak jauh dari proyek, nggak jauh dari ya mainan, mohon maaf. Jadi karena apalagi isu tahun 2024 butuh modal besar, salah satu sumber yang cukup, mohon maaf, seksi ya, sebagai source pendanaan itu dari proyek-proyek strategis terkait bidang energi gitu. Karena dan lagi kita ujungnya jatuhnya hanya sebagai konsumen. Bayangin untuk nyalain listrik pakai kayu, itu berapa hektar setiap hari itu harus ditebang gitu, hanya untuk supaya menekan CO2 dan sebagainya. Artinya di sini kebijakannya itu sangat syarat sekali dengan kepentingan, mohon maaf, cuan gitu ya. Jadi kepentingan cuan semuanya targetnya. Pemerintah saat ini itu fokus kepada gimana cara dapat cuan tanpa memperhatikan lagi dampak-dampak sosial dan termasuk terutama lingkungan. Seandainya negara ataupun pemerintah itu dalam pengelolaan energi ini mengutamakan cuan, harusnya cuan itu kan kepada rakyat. Ya kan? Seandainya nih, berarti cuan tadi atas energi yang diberikan, kemudian bisnis energi yang terjadi itu kan kepada rakyat. Tapi faktanya kan tidak. Rakyat bahkan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Gitu kan, royalti kepada rakyat pun tidak apa-apa. Tidak mendapatkan apapun sepeser pun. Terima kasih sebelumnya kepada moderator Pak Nasruddin. Baik, jadi mohon izin kepada para hadirin, para tokoh, para ulama mengenai pandangan dalam hal ini terkait energi dan lingkungan di 2023. Jadi ada beberapa catatan yang patut kita ketahui dan juga kita pahami dan sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat ya. Terutama sumber energi primer ya, yang kita ketahui sumber energi primer ada minyak, baik itu BBM yang langsung ke tengah-tengah masyarakat, kemudian gas, kemudian batu bara, kemudian tadi listrik gitu ya. Itu semua yang tiap hari kita berinteraksi dengan hal tersebut. Nah pertama yang paling dekat dulu deh, urusan dapur ya. Urusan dapur kita pakai apa Pak? Pakai gas ya, LPG. LPG itu kebijakannya dari minyak tanah menjadi LPG tahun 2010. Berarti sudah berapa? 13 tahun ya kita pakai LPG di rumah. Dulu waktu 2010 saat terjadi konversi minyak tanah menjadi LPG, apa isu yang diangkat? Adalah supaya menghemat subsidi anggaran APBN subsidi terhadap minyak tanah, makanya dikonversi menjadi LPG. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu tidak LPG kita itu sumbernya dari mana? Ya, LPG itu liquid petroleum gas. Jadi sumbernya dari minyak bumi petroleum. Jadi gas itu ada dua Pak, ada LPG, ada NG, ya natural gas. Nah yang di rumah itu namanya LPG, liquid petroleum gas. Nah itu sumbernya dari minyak bumi. Dan Indonesia itu produksinya sangat rendah, gitu ya. Jadi kalau boleh bilang Indonesia itu, jadi dulu digembor-gemborkan katanya hemat APBN subsidi, sekarang sebaliknya. Makanya saya bingung nih, tadi kembali lagi kebijakan politiknya. Kok bisa ya? Ternyata sekarang ini Mbak kondisinya 78% sumber LPG itu impor Pak. 78%. Dan itu paling banyak dari mana? 50%-nya itu dari Amerika. Gitu. Jadi LPG yang di rumah itu impor Pak. Gitu. Kok bisa? Padahal ada sumber gas lain Pak yang disebut dengan natural gas, gas alam. Yang kalau kita pernah dengar ada nama blok di Papua itu blok Tangguh. Nah itu natural gas Pak. Nah natural gas itu sekarang yang terinstal langsung sampai ke rumah-rumah itu baru 800 ribuan Pak.
Salah satunya di Depok ada ya, di Jakarta juga ada. Nah, itu yang terinstal langsung dan itu harganya jauh lebih murah, Pak. Kalau sekarang LPG anggap harganya 20 berapa? 20 ribuan ya. Berarti sekitar 7 ribuan per kilonya. Nah, kalau LPG itu harganya sekitar contoh ya di SPBG ya, itu angkot-angkot ngisi itu sekitar 3.500. Dan itu buat si perusahaan itu sudah untung gitu. Artinya apa? Ini jadi problem. Jadi yang dulu digembor-gemborkan hemat subsidi sekarang kebalikan, Pak. Dan Indonesia minus terhadap transaksi migas itu 2,1 miliar dolar per tahun. Kemudian yang kedua adalah BBM. BBM juga atau minyak bumi Indonesia ternyata sudah net importir, Pak. Jadi sudah impor dan itu angkanya lumayan besar, 35%. Pertanyaannya, loh sumur ini pada kemana? Katanya Indonesia punya sumber minyak gitu, kok pada mangkrak gitu. Ya tadi pola yang zona merah tadi ya, kan pola zona merah dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu ya, ngeruk sebanyak-banyaknya, makanya luar biasa. Nah ini, dan kita lihat apalagi ya semua sekarang akhirnya dilepas subsidinya, hanya tinggal Pertalite. Kemarin isunya waktu bulan September Oktober itu mau naik nih akhir tahun, ternyata nggak jadi. Kayaknya nanti jadi nggak populer ya di 2024 gitu. Nah itu, dan kita lihat harganya luar biasa, apalagi semenjak ya mulai dari Rusia, kemudian ya konflik-konflik termasuk pandemi, resesi dan sebagainya, membuat tadi harga BBM ini meningkat dan ya dampaknya ke tengah masyarakat. Walaupun ada tadi ada isu tentang penggunaan biosolar dan sebagainya. Itu juga kalau kita lihat, ini nggak lain ujungnya, mohon maaf ya, itu kembali kepada tadi para pemilik modal. Kenapa? Karena sumber dari biosolar itu adalah kelapa sawit. Dan kelapa sawit siapa yang punya? Ya mohon maaf ya, Taipan itulah yang memiliki sumber itu gitu. Kemudian yang ketiga yaitu batu bara. Batu bara Indonesia itu dalam satu tahun per tahun 2023 itu produksinya 695 juta ton, Pak. Gitu ya, 695 juta ton dan itu luar biasa juga gitu ya. Dan lebih banyak kemana itu larinya? Ya banyak ke negara-negara seperti Cina, India dan sebagainya. Sementara yang termanfaatkan di lokal itu dulu ada kebijakan hanya 25%, sehingga banyak berapa pembangkit itu kesulitan. Nah memang sekarang sudah mulai dibuka kerannya, tapi tadi ya ini juga memberikan kaitannya tadi dengan lingkungan, ternyata memberi dampak kepada lingkungan yang luar biasa. Case contoh, karena ngomong batu bara, di batu bara contoh salah satu perusahaan Indonesia itu ada 5 yang besar, dan itu semuanya swasta. KPC, Adaro, Bumi Resource, dan seterusnya. Contoh di Adaro itu tadinya bukit, Pak. Bukit ya. Nah sekarang itu kedalamannya ke bawah, itu sudah minus 100 meter. Minus 100 meter itu dikeruk batu bara. Dan itu ketika nanti mereka berhenti mau dikeruk gitu nggak akan, Pak. Jadi kerusakan tailing dan sebagainya itu luar biasa. Termasuk tadi isu tentang yang katanya green energy gitu ya. Makanya isu-isu green energy ini nggak jauh, mohon maaf, dari cuan gitu ya. Nggak jauh dari proyek, nggak jauh dari ya mainan, mohon maaf. Jadi karena apalagi isu tahun 2024 butuh modal besar, salah satu sumber yang cukup, mohon maaf, seksi ya, sebagai source pendanaan itu dari proyek-proyek strategis terkait bidang energi gitu. Karena dan lagi kita ujungnya jatuhnya hanya sebagai konsumen. Nah itu kira-kira dan isu lingkungan ini luar biasa yang di tengah masyarakat, pencemaran dan sebagainya itu terjadi, baik itu ya seperti contoh lah di Morowali, artinya energi, pertambangan, lingkungannya semua saling terkait. Sehingga ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait problem energi yang mana akhirnya masyarakatnya menjadi kesulitan untuk mengakses tersebut. Gitu. Ya, jadi sesuai pemaparan tadi sebenarnya Indonesia itu akan kaya energi, Pak Debi ya. Namun kejadian nih barusan kemarin di Morowali yang tangki meledak itu. Nah, itu salah satu contoh itu bahwa untuk mendapatkan energi itu harus mengorbankan rakyat gitu ya. Terus batu bara, kelapa sawit, kemudian isu terkait penggundulan hutan dan lain-lain. Ini semuanya sebenarnya masalah energi itu kan menyangkut masalah sosial masyarakat juga.
gitu kan. Maka implikasi apa saja sih yang terjadi sebenarnya ya terkait investasi terhadap energi yang mengakibatkan masalah di masyarakat? Baik, ya jadi salah satu dampak dari tadi energi juga ya seperti proyek-proyek pembangkit listrik dulu bombastis sekali tuh, proyek 35.000 megawatt gitu. Walaupun realisasinya juga ya dipertanyakan ya. Kemudian yang kedua juga tadi ya sumber termasuk yang sekarang lagi mulai naik lagi itu adalah terkait dengan hutan, forestry gitu ya. Dalam hal ini sekarang karena isu global warming atau gas rumah kaca atau greenhouse effect gitu. Nah itu ternyata di sini larinya semua ke kebijakan, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil. Yang tadinya perusahaan pakai batu bara sekarang diwajibkan menggunakan biomasa. Memang biomasanya ada yang dari cangkang sawit, ya disebutnya PKS gitu, palm kernel oil, shell. Nah cuman bukan hanya itu, ada juga yang menggunakan kayu Pak. Bayangin untuk nyalain listrik pakai kayu, itu berapa hektar setiap hari itu harus ditebang gitu, hanya untuk supaya menekan CO2 dan sebagainya. Artinya di sini kebijakannya itu sangat syarat sekali dengan kepentingan, mohon maaf, cuan gitu ya. Jadi kepentingan cuan semuanya targetnya, dan kebijakan-kebijakan tentang menurunkan efek rumah kaca dan sebagainya, sebagai kontribusi paling besar itu ya negara-negara maju. Dan berharap sebenarnya dengan, makanya contoh kebetulan pernah diizinkan tinggal di Allah izinkan tinggal di Jepang gitu ya. Di Jepang itu, mohon maaf, kita di sini kalau hari biasa Pak, keluar matahari kelihatan nggak Pak? Maksudnya biru nggak langit? Apalagi Jakarta, pasti butek Pak ya. Iya, gelap gitu. Di sana tuh terang Pak. Kenapa? Rendah. Ya karena produksinya di sini. Gitu. Tambangnya di sini, semuanya di sini udah bersih. Contoh mereka mau mengembangkan gasifikasi batu bara, tapi nggak mau di sana gasifikasinya, di sini. Processingnya yang kotor-kotor, begitu jadi gas baru dikirim ke sana. Dan saya waktu belajar kuliah di sana itu, Jepang itu sebenarnya jantungnya salah satunya di Indonesia. Kenapa? Karena 35% sumber energinya itu dari sini Pak. Baik batu bara, gas, minyak dan sebagainya itu dari sini Pak. Makanya sampai ada mereka tuh saat mengirim utusan perusahaan ya ke sini, itu mereka belajar dulu bahasa Indonesia. Itu saking ingin mengetahui environment termasuk sosial kemasyarakatan di sini, agar apa? Agar mereka tidak ada kendala. Makanya ketika saat kemarin ya penutupan ekspor langsung bahan mentah, yang paling pertama kali siapa? Perusahaan Jepang Pak, termasuk Mitsubishi. Mitsubishi itu sampai lari ke PBB, ke WTO, minta tolong itu kebijakannya dicabut. Karena ya kebayang produksi besinya, bajanya dan sebagainya itu mengganggu kepentingan mereka. Makanya dari situ kita bisa lihat dampak lingkungan terhadap kebijakan-kebijakan ini ternyata, mohon maaf ya, pemerintah saat ini itu fokus kepada gimana cara dapat cuan tanpa memperhatikan lagi dampak-dampak sosial dan termasuk terutama lingkungan, seperti tadi ya terjadi banjir dan sebagainya. Dan ya kita aneh, dulu yang namanya banjir biasanya Jakarta ya, sekarang yang namanya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi banjir loh. Kok ikut-ikutan banjir lah, bukannya hutannya di sana banyak gitu ya. Kok ini bisa terjadi? Ya itu tadi, karena apalagi dengan kebijakan HPH tadi, hak pengelolaan hutan. Wah ini nanti seru lagi kalau kita bicara. Ya, jadi permasalahan hutan ini pun agak rumit ya, karena berkaitan agrari. Banyak kasus ternyata sertifikatnya masyarakat punya sertifikat tapi tanahnya diambil, atau double sertifikat dan lain-lain. Nah ini nanti mungkin jadi bahasan kita Bapak-Bapak sekalian di sesi tanya jawab. Namun ada satu pernyataan tadi yang menggelitik. Seandainya negara ataupun pemerintah itu dalam pengelolaan energi ini mengutamakan cuan, harusnya cuan itu kan kepada rakyat. Ya kan? Seandainya nih, berarti cuan tadi atas energi yang diberikan, kemudian bisnis energi yang terjadi itu kan kepada rakyat. Tapi faktanya kan tidak. Rakyat bahkan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Gitu kan, royalti kepada rakyat pun tidak apa-apa. Tidak mendapatkan apapun, sepeser pun. Lantas sebenarnya konsep energi ataupun solusi energi yang bagaimana nih, yang biar rakyat itu merasakan manfaatnya? Baik, ya jadi tadi disampaikan sebelum dijawab yang tadi
pertanyaan terakhir tadi. Jadi cuannya lari kemana Pak? Cuan-cuan yang selama ini proyek-proyek strategis larinya kemana? Bapak kalau sempat berkunjung ya, Bapak akan lihat tuh brand-brand perusahaan-perusahaan yang itu milik salah satu orang yang memegang jabatan banyak. Ya, tahu ya. Toba apa, Toba apa, Toba apa, itu PT-nya dia Pak. Gitu ya. Si Opung lah tadi bilang ya. Ya itu proyek semua nama dia Pak. Semua PT-nya dia. Gitu, mau pembangkit, mau apa dan sebagainya. Jadi cuannya lari kemana? Ke dia Pak. Bukan ke masyarakat. Masyarakat nanti dapetnya gimana? Beli, pakai modal tadi ya. Jadi transaksinya transaksi zona merah tadi. Nah, lalu bagaimana sudut pandang Islam terhadap pengelolaan energi ini? Nah, pengelolaan energi ini dalam Islam bukan hanya berpikir saat ini. Kalau tadi ya kapitalis itu kan atau zona merah tadi itu kan berpikir dapat cuan sebesar-besarnya dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan modal sekecil-kecilnya. Gitu ya. Makanya mereka masuklah ke kebijakan tadi politik, kemudian juga ekonomi dan sebagainya. Maka sudut pandang Islam ya kembalikan kepada bagaimana ketika Islam dulu memang pada saat kekhilafahan di akhir-akhir baru ada namanya listrik. Gitu ya. Jadi zaman kekhilafahan Islam belum ada dulu listrik. Walaupun cikal bakal munculnya listrik pada tahun 1800-an itu tetap dari Islam. Karena ada Al-Jazari, kemudian ada beberapa ilmuwan-ilmuwan Islam yang nanti mengarah ke sana sampai terbentuknya magnet dan sebagainya. Nah, gimana? Ya maka kembali sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, gitu ya. An-nasu sulaka'u fisalasin, alma wal kala wan nar, gitu ya. Nah, di sini bahwasannya manusia berserikat atas 3 hal. Alma yaitu air, wal kala padang rumput, wan nar dan api. Ya, alma air ya, ini juga problem kalau mau kita bahas. Kemudian wal kala ya tadi ya padang rumput termasuk di sana hutan. Gitu ya. Kemudian wan nar di sini adalah energi, ya, api adalah energi. Nah, artinya semua hal ini itu kalau dikembalikan an-nasu maksudnya berserikat kepada masyarakat gimana? Maksudnya adalah pemilik real sumber daya energi, sumber daya mineral, hutan dan sebagainya itulah milik umat. Nah kalau milik umat gimana? Boleh nggak kira-kira diambil oleh individu? Boleh kalau untuk keperluan sehari-hari. Contoh, misalkan orang yang tinggal Kalimantan butuh kayu bakar, ya boleh dia ngambil seperlunya. Masa mau ngambil kayu bakar nebang 1 hektar? Nah, itu mah bukan buat kayu bakar gitu ya. Enggak mungkin, pasti dia ngambil hanya kebutuhannya saja. Nah, cuman sekarang itu hutan-hutan tadi itu malah dibabas. Kalau saya catat datanya itu luar biasa ya. Jadi Indonesia itu selama dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu 3,5 juta hektar dalam waktu 10 tahun. Kemudian dari 2001 sampai 2022 itu 29,4 juta hektar, 30 juta hektar. Artinya dalam kurun waktu 30 tahun Indonesia itu kehilangan hutan yang ini nanti berdampak kepada iklim termasuk kejadian kemarin ya, El Nino dan sebagainya itu karena salah satu dampak hutan tadi. Nah, sehingga ketika Islam menggariskan bahwasannya itu kepemilikan umum atau itu milik umat, maka di sana tidak ada hukum syara atau Islam tidak mengizinkan individu untuk menguasainya. Ketika menguasai kan ada yang memproteksi ya, ada yang dilarang. Contoh misalkan ya, ketika tadi ya Adaro mau ngambil batu bara gitu kan, ada masyarakat mau ngambil, kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh, dilarang. Kenapa? Wah ini milik privat gitu. Nah itu yang tidak boleh dalam sudut pandang Islam. Sehingga kalau dalam sudut pandang Islam alasannya selalu kan ada alasan mereka. Oh alasannya tidak pemerintah nggak punya kemampuan. Siapa bilang nggak punya kemampuan? Orang di dalamnya itu orang emang Indonesia semua. Oh nggak punya modal. Ya tadi selama pakai mikirnya zona merah dianggap nggak punya modal, nggak mampu gitu ya. Sehingga kalaupun memang benar-benar tidak punya kemampuan, ya maka negara wajib mengadakan orang-orang termasuk teknologi yang bisa untuk merealisasikan tersebut. Masa sudah merdeka puluhan tahun gak bisa-bisa, kan ini pembodohan gitu. Sehingga disitulah Islam menggariskan bahwa inilah menjadi tanggung jawabnya negara untuk mengelola itu, bagaimana nanti agar masyarakat bisa mengaksesnya. Kalaupun beli, itu dalam rangka tadi mengganti kos. Kalaupun dapat untuk negara itu untuk tadi nanti aspeknya ke pendidikan, ke kesehatan dan sebagainya. Sehingga wajar kalau kita bicara
tadi mungkin Satun juga membahas, kalau sektor real itu berjalan dengan baik, ya termasuk pengelolaan sumber daya energi, mineral, hutan, dikelola dengan baik. Saya ingat tuh dulu saya zaman SMA sempat ikut seminarnya beliau tuh. Ya beliau pernah bilang kalau Freeport itu dulu dikelola Indonesia, maka beliau pernah bilang, saya masih ingat satu nih, itu 200 tahun pendidikan Indonesia dari PAUD sampai perguruan tinggi itu gratis. Gitu ya. Artinya apa? Itu ketika memang sudut pandangnya pakai kacamata Islam gitu. Nah, maka kalau kita berharap kepada sistem saat ini, yaitu sama aja tadi kita makanya ada istilah tikus mati di lumbung padi, tapi matinya bukan mati kekenyangan gitu ya. Tapi matinya karena kelaparan. Itulah kejadian pada rakyat Indonesia saat ini, yang mana manusia atau dalamnya orang Indonesia kalau mau mengakses sesuatu itu harus menggunakan modal yang tidak sedikit. Ya, jadi sebagai penutup, kita bisa melihat kerusakan saat ini adalah buah atau hasil dari penerapan sistem kapitalistik, sistem sekulerisme, sistem demokrasi yang ada di negeri ini. Undang-undang yang membolehkan orang asing boleh memiliki tanah, bahkan ya pertambangan, sepuasnya. Walaupun ada angka ya 100 tahun, 190 tahun, bahkan 1000 tahun itu sangat mungkin. Kenapa? Karena semua diperpanjang bisa. Bahkan yang namanya tambang batu bara, udah mau habis sudah dapat kepastian hukum untuk diperpanjang lagi. Baik yang batu bara, yang Freeport dan sebagainya. Nah sehingga di sini kita bisa lihat bobroknya, jadi sekarang sudah sangat jelas seperti terangnya siang hari gitu ya, kebobrokan dari sistem ini dari berbagai aspek termasuk bidang energi dan lingkungan. Sehingga sudah saatnya kita mencampakkan hal yang membuat segalanya rusak gitu ya. Sudah harus dan tidak ada pilihan lain kecuali kita back to Islam, kembali kepada Islam. Sehingga nah bagaimana tadi kembali kepada back to Islam? Ya agar kita tahu the beauty of Islam, cantiknya Islam, indahnya Islam. Kecuali apa? Kecuali kita kembali lagi merujuk kepada kitab-kitab ulama kita terdahulu. Makanya bangkitnya Islam tidak akan bisa kecuali sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat membangkitkan manusia dari masa kegelapan. Sehingga sudah saatnya kita membuka lagi lembaran-lembaran yang bagaimana Rasul membangkitkan akidah. Dan bukan hanya akidah berupa rukun iman dan sebagainya, tapi saya punya istilah akidah produktif. Yaitu akidah yang meng-trigger, yang dulu Arab itu bukan siapa-siapa, from zero to hero itu terjadi. Dan terakhir, sebuah peradaban, dalam saya kebetulan bidang pembangkit, dan saya sangat concern di bidang industri, saya kaji bangkitnya sebuah negara itu, Inggris itu butuh waktu 100 tahun. Amerika untuk bangkit menjadi negara besar butuh 50 tahun. Cina seperti sekarang itu butuh 40 tahun. Tapi dengan kita belajar Islam, maka dalam kurun waktu tidak lama, hanya mungkin bisa 5 bahkan 10 tahun, itu bisa menjadi negara hidayah. Kenapa? Contohnya adalah dari masa Rasul semenjak hijrah ke Madinah, Islam sudah menguasai wilayah Jazirah Arab. Artinya apa? Hanya Islamlah satu-satunya agar kita mendapatkan keberkahan. Sehingga apa? Keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana disampaikan di surat Al-A'raf ayat 92. Ya, maka kerusakan-kerusakan ini akan di stop. Sehingga sudah saatnya kita saat kita balik ke rumah, kita ketok kanan kiri kita, ajengan ulama kiai yang sahabat-sahabat kita semua, kita ajak, yuk kita campakkan demokrasi saat ini yang telah membuat rusak negeri ini untuk kembali kepada Islam. Karena jalan satu-satunya yang diridhoi adalah min thoriqil ummah, melalui jamaat umat sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW.